Ada info menarik nih guys. Ternyata Pak Prabowo sudah mengendus kelakuan onta sama kebo. Ini dia statementnya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi gitu. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Banyak sekali orang-orang yang membuat VT seolah-olah mendukung Pak Prabowo, taunya pengen memisahkan Prabowo dan Jokowi, ya, ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi. Sekarang luntur boy. Oke, buat yang tidak suka Pak Jokowi, buat yang kecewa dengan Pak Jokowi, yang berharap Pak Jokowi dimusuhi oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi diabaikan oleh Pak Prabowo. Sudah jelas di sini? Sudah paham di sini? Jadi tidak semudah itu supaya Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu saling membenci. Apalagi kalian itu provokator masyarakat supaya benci keluarga Pak Jokowi. Tidak semudah itu. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang lebih asik, yang merasa enak dengan tafsirannya sendiri, mungkin akan menafsirkan bahwa itu adalah cara Pak Prabowo untuk menyampaikan ke khalayak publik bahwa seolah-olah dia tidak ingin berpisah dengan Pak Jokowi, tidak ingin bermusuhan dengan Pak Jokowi, dan itu merupakan taktik dari Pak Prabowo agar nanti ketika Pak Prabowo bisa melakukan serangan balik terhadap Jokowi itu tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang pidato Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia ke-8. Kalau beberapa hari lalu pidato Prabowo bikin roti gulung panas dingin ya, hingga mencret-mencret ya. Tentu teman-teman sudah pada tahu dengan pidato Pak Prabowo beberapa waktu lalu itu ya, yang bikin si roti gulung sampai mungkin mau minum racun gitu. Karena diancam gitu ya. Nah, kali ini Prabowo pidato lagi teman-teman ya, dan bikin para anak wabah dan anak kebo kelojotan ya, bahkan sampai stroke massal ya, kejang-kejang. Ya bagaimana tidak, coba bayangin ya, sudah susah payah mereka mengembangkan narasi-narasi fitnahan ya kan, cacian, makian ya kan, kepada Pak Jokowi ya. Sudah nggak kehitung berapa jumlahnya yang sudah mereka buat. Nggak taunya ya kan, nggak taunya Prabowo justru mengatakan ya, jangan pernah bermimpi bisa memisahkan dirinya dengan Jokowi. Coba bayangin. Kan itu bikes namanya, alias bikin kesel. Siapa yang kesel? Ya mereka lah ya kan. Apalagi Prabowo bilang ya kan, bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Waduh. Anak wabah, anak kebo pada stroke massal ini nanti ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi gitu. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh.
kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek gitu. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Prabowo ya. Barusan kita mendengar dua pidato Prabowo, teman-teman ya. Satu momen gitu loh, tetapi dipotong menjadi dua bagian dan kami sajikan bersamaan barusan. Intinya saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini ya, Pak Prabowo barusan, bahwa ya ini sebuah pernyataan yang menurut saya itu efeknya karambol ya. Selain menyatakan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu baik-baik saja, juga sekaligus memberikan tamparannya kepada para pembenci yang selama ini suka menebar kebencian ya melalui narasi-narasi cacian, makian ya, bahkan fitnahan ya, yang tujuannya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan mengadu domba antara Pak Jokowi dan juga Prabowo gitu ya. Keren kali menurut saya. Saya yakin anak-anak wabah dan juga anak-anak kebo sekarang pada kelojotan ya, pada kejang-kejang, pada stroke massal setelah mendengar Prabowo menyatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Lanjut. Pak Prabowo menyatakan ada orang yang di luar sana mau memisahkan dia dan Jokowi. Dan Pak Prabowo menganggap hal tersebut, upayanya tersebut menurut saya itu lucu, kata Pak Prabowo. Karena kalau aku lihat memang selama ini itu banyak sekali lawan politiknya Jokowi itu supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling membenci gitu loh. Padahal ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu saling percaya satu sama lain. Pak Jokowi percaya Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan apa yang dia udah bangun sebelumnya. Itu makanya Pak Jokowi kemarin waktu Pilpres pilih Pak Prabowo dan dukung Pak Prabowo gitu. Karena Pak Jokowi itu percaya sama Pak Prabowo. Jadi tidak semudah itu supaya Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu saling membenci. Apalagi kalian itu provokator masyarakat supaya benci keluarga Pak Jokowi. Tidak semudah itu. Masyarakat itu masih mengingatkan Pak Jokowi waktu Corona. Gimana cara Pak Jokowi itu mengendalikan ekonomi Indonesia waktu itu. Jadi untuk orang yang luar sana yang ingin memisahkan Jokowi dan Pak Prabowo, kalian gak semudah itu. Tidak semudah itu untuk Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu untuk saling membenci. Tidak semudah itu. Harusnya kalian belajar dari Pak Jokowi gitu loh. Gimana cara supaya mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Belajar sama Pak Jokowi. Karena kalau aku lihat kalian tuh iri sama Pak Jokowi karena anaknya itu sukses semua gitu loh. Dan juga Pak Jokowi itu sukses lah. Iya memang betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu memang benar, bahwa tidak sedikit ya masyarakat di Indonesia ini sedikit apa banyak Bang? Ya kalau dibandingkan dengan warga negara Indonesia ya sedikit, tetapi kan di atas 3 hitungannya itu kan sudah jamak gitu ya. Jadi di atas 3 itu sudah kategorinya banyak gitu ya. Jadi nggak sedikit gitu loh. Lebih dari 3 orang di Indonesia ini yang menginginkan berharap bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pecah kongsi gitulah ya. Jadi mereka menginginkan ya kedua orang ini tidak akur dan saling serang. Kemudian Pak Jokowi diadili entah terkait kasus apa. Kemudian ada kebo yang nggak mau masuk gitu ya.
Ada kebo yang mau merapat ya kan, merapat kemana, ke pemerintahan. Kemudian juga ada onta yang mau merapat ke pemerintahan, gitu kan maksudnya mereka. Ya iyalah, jangan dipikir Prabowo bodoh ya kan. Ada orang yang mau memisahkan Prabowo Jokowi, lucu-lucuan aja ya, jadikan bahan ketawaan. Kasihan kali aku sama mereka. Ubur-ubur ikan lele, kami cukup senyum sama rakyat le. Mantap. Lanjut, lanjut. Saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Kiting. Oke, buat yang tidak suka Pak Jokowi, buat yang kecewa dengan Pak Jokowi, yang berharap Pak Jokowi dimusuhi oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi diabaikan oleh Pak Prabowo. Sudah jelas di sini? Sudah paham di sini? Pak Jokowi itu mentornya Pak Prabowo bicara kepemimpinan. Dia itu rule of power. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha ingin memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sudahlah. Mungkin namanya orang harus berusaha, tapi melihat statement beliau saya pikir Anda harus mengerti dan paham. Pak Prabowo bukan seculas dan sepicik Anda, yang jelas itu. Pak Prabowo tahu diri, tahu rasa berterima kasih, dan beliau belajar dari apa yang sudah ia rasakan, kekalahan bertubi-tubi, lalu akhirnya beliau memenangkan karena berkat salah satunya faktor Pak Jokowi. Lalu bicara pemerintahan, bicara mengendalikan sebuah kepemerintahan, Pak Jokowi salah satu mentor yang sangat sukses. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi sekali lagi, buat yang kecewa dengan Pak Jokowi dan buat yang tidak suka dengan Pak Jokowi, ingat kata-kata Pak Prabowo. Jangan malu-malu mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ingat, pendukung Pak Jokowi ada di mana-mana, walaupun Pak Jokowi tidak kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi ini peringatan untuk para pembenci Pak Jokowi gitu ya, baik yang berasal dari anak-anak onta, anak-anak wabah ya, maupun anak-anak kebo. Sebaiknya kalau video pidato Prabowo ini mampir ke beranda kalian, mending di skip aja ya kan. Daripada kalian kejang-kejang ya kan, daripada kalian stroke massal ya. Mending di skip aja ya kan, karena informasinya sangat menyakitkan ya kan. Iyalah, kalian udah susah payah ya kan, membuat narasi, cacian, makian sampai jarang tidur ya kan. Demi Pak Jokowi itu dibenci oleh masyarakat, demi Pak Jokowi itu berpecah kongsi dengan Prabowo, nggak taunya. Kalian cuma dijadikan bahan ketawaan oleh Prabowo. Aduh. Jangan sampai lah ya berita ini, kabar ini sampai ke anak-anak kebo atau anak-anak onta gitu ya. Takutnya mereka akan stroke massal. Lanjut. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jadi sudah jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, kalau kalian menggunakan otak sedikit saja, maka Anda dapat menafsirkan atau Anda dapat memahami bahwa Pak Prabowo tidak ada niat untuk menjauh dari Pak Jokowi, apalagi bermusuhan dengan Pak Jokowi. Itu kalau Anda memahami kalimat Pak Prabowo itu dengan sedikit menggunakan otak. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang lebih asik, yang merasa enak dengan tafsirannya sendiri, mungkin akan menafsirkan bahwa itu adalah cara Pak Prabowo
untuk menyampaikan ke khalayak publik bahwa seolah-olah dia tidak ingin berpisah dengan Pak Jokowi, tidak ingin bermusuhan dengan Pak Jokowi, dan itu merupakan taktik dari Pak Prabowo agar nanti ketika Pak Prabowo bisa melakukan serangan balik terhadap Jokowi itu tidak diketahui atau tidak bisa diantisipasi oleh Pak Jokowi. Jadi itu hanya merupakan taktik Pak Prabowo yang sebenarnya Pak Prabowo ingin sekali menjauh dari Jokowi. Nah, tafsiran-tafsiran semacam ini mungkin akan keluar dari orang-orang yang selama ini sangat benci terhadap Pak Jokowi dan ingin Pak Prabowo itu bermusuhan dengan Pak Jokowi. Dan tafsiran-tafsiran semacam itu akan membuat orang-orang yang benci terhadap Jokowi merasa bahagia, Pak. Seolah-olah tafsir itu adalah fakta dan fakta itu merujuk kepada permusuhan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya, keren sekali ulasan yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Jadi memberikan peringatan, memberikan bukan peringatan ya, memberikan nasihat gitulah ya kepada anak-anak Babah, juga anak-anak Kebo yang sampai saat ini masih menyerang Pak Jokowi dengan berbagai narasi ya, yang masih memasang mode gas, mode seruduk begitu. Agar mengurangi tensi serudukannya. Karena apa? Karena kalau kalian menggunakan otak sedikit saja, katanya netizen barusan ya kan, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau kalian mau menggunakan otak sedikit saja, maka kalian akan tahu gitu loh. Akan bisa mengartikan bahwa Pak Prabowo itu tidak memiliki niat apapun ya terkait hubungannya dengan Pak Jokowi itu biar menjadi renggang misalnya seperti itulah. Nggak ada. Kenapa? Karena Jokowi ini adalah guru politiknya Prabowo gitu loh. Coba bayangin ya kan. Memang iya betul ya, Prabowo ini adalah seorang presiden yang memiliki ibaratnya itu ya jati dirinya sendiri. Memang betul ya, contohnya sekarang ya kan. Ketika tahun lalu Pak Jokowi itu menganggarkan dana untuk IKN itu 125 triliun ya seingat saya. Tetapi oleh Pak Prabowo dipangkas ya hanya menjadi 48 triliun. Itu adalah salah satu bentuk ya kepribadian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang mandiri begitu ya. Jadi pemikirannya nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Tetapi sebagai seorang pribadi ya, bahwa Jokowi itu adalah guru politiknya, tentu itu juga tidak akan pernah diabaikan oleh Prabowo gitu loh. Jangan berharap kalian itu bisa mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Nggak bakal bisa. Kalian itu cuma dimanfaatkan oleh Kebo sama Onta gitu loh. Karena kalian itu yang mengadu domba antara Pak Jokowi dan Prabowo, toh pun berhasil, itu karena Kebo dengan Onta ini mau merapat ke Prabowo, bukan kalian yang untung gitu loh. Tapi percayalah, kalian hanya akan menjadi bahan tertawaan ya bagi Prabowo. Lanjut, lanjut. Pecah belah kegaduhan. Kalau saya bilang bukan kritik tapi nyinyir. Karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Kok masih aja diomongin? Sedangkan kalau memang ada kebijakan yang kurang baik, diperbaiki bukan dirusak. Yang sudah baik disempurnakan. Itu baru namanya kemajuan. Menuju Indonesia maju bersatu. Berbineka tunggal ika. Berbeda untuk bersatu. Tidak menyerang etnis sana, suku sana, golongan sana, golongan sini, agama sana, agama sini. Capek kita. Bagaimana kita akan bersatu, akan maju kalau ribut aja soal begitu? Kalau prasangka buruk terus, nyinyir terus, oke? Iya, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, yang berbaju biru di bagian agak-agak di depan tadi, yang mengatakan bahwa ungkap saja Pak Presiden ya. Iya, menurut saya memang sebaiknya diungkap aja gitu loh. Ya walaupun nggak diungkap, minimal itu ya ada tanda apa namanya ya, simbol-simbol tertentu lah misalnya ya. Jadi hei Kebo, jangan berharap kau bisa mengadu domba antara diriku dengan Jokowi misalnya, macam itu kan masyarakat tahu. Oh, ternyata yang ingin mengadu domba itu Kebo ya kan. Hebat kali Kebo bisa mengadu domba ya kan. Kebo mengadu domba, mengadu kambing ya kan.
Hah? Kebo tapi yang diadu kambing. Aduh, jadi bahan ketawaan jadinya teman-teman ya. Keren kali presiden kita yang satu ini. Jadi itulah kenapa Pak Jokowi itu 2 kali dia menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur ya, dan 2 kali menjadi presiden. Seandainya Jokowi ini ingin mencalonkan diri sebagai gubernur 2 kali pun dulu pasti juga akan terpilih begitu ya. Loh, kok ngomongnya sampai sana Bang? Iya, karena saya ingin mengatakan bahwa track record Pak Jokowi ini membuktikan bahwa Pak Jokowi itu dalam mengambil keputusan itu selalu tepat, termasuk ketika dia memutuskan mendukung Prabowo. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang melanjutkan tongkat estafetnya Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7, dan Prabowo ini adalah orang yang sangat tepat gitu loh maksud saya ya. Coba bayangin kalau yang jadi presiden setelah Jokowi itu Pak Uban, coba bayangin. Aduh, apa nggak acting aja ya kan, kemelintinya aja ya toh. Presiden kalau kemelinti gimana terus rakyatnya ya kan? Harga diri bangsa di mata asing terus gimana coba bayangin terus misalnya presidennya wabah misalnya, waduh. Perubahan, sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Tahun depan negara ini juga sudah berubah nama jangan-jangan kalau wabah jadi presiden. Lanjut. Ada info menarik nih guys. Ternyata Pak Prabowo sudah mengendus kelakuan onta sama kebo. Ini dia statementnya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Akhirnya gagal Maningson ya. Ini acara tadi siang ya, 10 Februari. Sudah jelas Pak Prabowo ya dari awal tuh videonya kalau kalian cek ya, Pak Prabowo mengatakan saya belajar banyak tentang politik dari Pak Jokowi ya. Kita jangan menjelek-jelekan kepemimpinan sebelumnya siapapun itu, tuh statement Pak Prabowo. Dan sekarang nih katanya, kata Pak Prabowo, ada orang-orang yang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Tuh dengerin. Jadi kalau kemarin banyak sekali orang-orang yang membuat fitis seolah-olah mendukung Pak Prabowo, taunya pengen memisahkan Prabowo dan Jokowi ya, ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi. Sekarang luntur boy. Karena ada statement Pak Prabowo sudah mengatakan dengan tegas ya bahwa kalau ada yang mau memisahkan saya ataupun memecah belah saya dengan Pak Jokowi, ketawain aja. gagal maning son ya. Menurut saya terkait Pak Prabowo sudah tahu bahwa dirinya akan diadu domba dengan Pak Jokowi dengan berbagai isu, dengan berbagai narasi ya, yang bisa menyebabkan 2 tokoh bangsa ini menjadi sakit hati dan saling serang misalnya. Itu menurut saya bukan sesuatu hal yang wah begitu ya. Kenapa demikian? Ya karena seorang presiden ya harusnya tahu lah, instingnya harus tajam lah, apalagi sudah tidak muda lagi ya kan, sudah sepuh. Jadi asam garam kehidupan ini sudah banyak yang dia makan. Yang menarik bagi saya adalah ketika Pak Prabowo mengatakan nggak apa-apa lah, jadi lucu-lucuan. Ini loh, ini yang menurut saya itu sangat menarik sekali. Kenapa? Coba bayangkan gitu loh. Mereka sudah susah payah membuat narasi serang sana serang sini ya kan, memviralkan di berbagai media sosial, mereka ributin sendiri ya toh. Kemudian yang disalahkan Jokowi hanya karena ingin melihat Jokowi dan Prabowo ini bertengkar gitu ya, berpisah kongsi. Nyatanya Prabowo mengatakan buat lucu-lucuan aja, pakai bahan ketawaan. Aduh, apa nggak stroke massal mereka, coba bayangin ya toh. Iya, lanjut. Ini buat yang selama ini yakin banget ya dengan agitasi propaganda yang tokoh-tokoh yang dia cintai gitu, yang dia puja. Refli Harun, Said Didu, Dr. Tifa, Roy Suryo, kemudian siapa lagi?
banyak lah, nggak usah disebutin satu-satu. Oh ya, Faisal Asgaf yang sangat yakin sekali bahwa saat ini ya Prabowo sedang melakukan operasi menyingkirkan Pak Jokowi. Malu nih kemarin ya kan, kita sama-sama tahu lah, media juga menyorot ini pada Kongres Muslimat NU ya yang ke-18 di Jatim Expo. Pak Prabowo bilang ada yang mau coba-coba memisahkan dia dengan Pak Jokowi. Kata Pak Prabowo dianggap lucu-lucuan aja, kayak orang Belanda zaman dulu, dibilang politik adu domba terus dilakukan. Kita kasih yang lucu-lucu aja. Itu loh kata Pak Prabowo. Mau ngomong apa sekarang? Di hadapan Gibran lagi. Nah, sekarang mau apa? Masih mau berdebat sama saya? Saya sudah katakan di konten-konten saya sebelumnya, ya, sulit rasanya memisahkan mereka. Nah, sekarang mau apa? Mau terus cari pembenaran? Ya silakan. Kalau menurut saya sih udahlah, jangan buat gaduh terus. Ya Cina bisa besar, bisa dalam waktu 40 tahun bisa menyamakan kedudukannya dengan Amerika. Karena apa? Karena rakyatnya tidak gaduh, politiknya stabil, itu kuncinya, dasarnya. Mendukung semua masyarakatnya dengan program-program yang dicanangkan pemerintah, nggak gaduh, nggak mencari ribut, ya kan, bikin yang enggak ribet, tau nggak hidup lu. Intinya ya, yang disebutkan oleh netizen barusan ya, si RH ya kan, dokter mangkrak, kemudian si roti gulung, kemudian si ikan buntal ya kan, kemudian baseng kuni, dan keroco-keroconya itu pasti akan makin guling-guling ya kan. Makin kelojotan, makin kejang-kejang setelah tahu apa yang mereka lakukan selama ini nggak ada hasilnya, justru hanya menjadi bahan ketawaan oleh Prabowo ya kan, bahan lucu-lucuan, jadi materi bagi Prabowo untuk menyehatkan dirinya sendiri. Ah, menjadi hiburan, ya Allah, mereka udah susah payah maunya mengadu domba Jokowi dan Prabowo, nggak taunya ya kan, propaganda yang mereka lakukan cuma dianggap sebagai bahan lelucon. Apa nggak guling-guling mereka? Astagfirullah. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menafsirkan pernyataan Prabowo tersebut sebagai sebuah penegasan bahwa dirinya tidak akan mungkin berpisah kongsi atau pecah kongsi dengan Jokowi. Ya, apalagi sampai menjadi bermusuhan seperti itu ya. Ya, padahal itulah yang diinginkan oleh para anak-anak wabah dan anak-anak kebo ya, agar Jokowi dan Prabowo ini bermusuhan. Kemudian kebo dan onta akan merapat ke pemerintahan. Dan sangat menarik sekali pernyataan Prabowo tadi ya, kalau buat lucu-lucuan ya ndak apa-apa ya, kalau buat bahan ketawaan ya ndak apa-apa, itu kan hiburan ya. Kasihan kali aku sama kalian ini ya, sama mereka ini. Sudah susah payah mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Nggak taunya hanya jadi bahan ketawa doang. Astagfirullah. Mending jadi pelawak aja kalian itu. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pidato Prabowo. Kalau beberapa hari lalu pidato Prabowo bikin roti gulung panas dingin ya, hingga mencret-mencret, tentu teman-teman sudah tahu dengan pidato Prabowo beberapa waktu yang lalu itu gitu ya, yang bikin si roti gulung sampai mau ya minum racun gitu. Nah, kali ini terbaru tanggal 10 kemarin ya, Senin, Prabowo pidato lagi dan bikin para anak wabah dan anak kebo kelojotan ya, bahkan sampai stroke massal ya. Ya bagaimana tidak ya kan, sudah susah payah mereka mengembangkan narasi-narasi cacian, makian, fitnahan ya, agar Prabowo dan Jokowi ini saling bermusuhan. Dan
Sudah nggak kehitung lagi berapa jumlahnya, nggak taunya Prabowo mengatakannya jangan pernah bermimpi bisa memisahkan dirinya dengan Jokowi. Waduh, waduh, waduh. Itu kan bikin bikes ya. Apa bang itu bikes bang? Bikin kesel. Hah? Siapa yang kesel? Ya mereka lah ya kan. Apalagi Prabowo bilang gitu loh bahwa Jokowi itu adalah guru politiknya. Waduh, waduh, waduh. Bisa stroke massal mereka nanti ya toh. Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.